Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Lawai Ponggas pada hari ini, Jumat 23 Januari tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap terima kasih kepadamu untuk setiap kasih karunia-Mu, bahkan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Tema kita pada hari ini adalah berbuat kebaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara merasa senang ketika orang yang membenci saudara mendapat kebaikan daripada orang lain? Atau pernahkah saudara mendoakan orang yang membenci saudara agar memperoleh kebaikan? Demikianlah halnya yang dilakukan oleh Daud dalam nats firman pada hari ini, di mana kita tahu bagaimana perselisihan antara Saul dengan Daud, di mana Saul sangat iri dan benci kepada Daud yang disebut-sebut sebagai orang pilihan Tuhan. Namun sebagai orang pilihan Tuhan, Daud tidak mau menyombongkan diri. Dia tetap menunjukkan kebaikan dan sikap yang bijaksana. Dia tetap bertindak dengan hikmat dan kasih karunia Tuhan. Setelah Saul meninggal, Daud sedih dan meratap karena Saul dan Yonatan anaknya. Walaupun dia tahu bahwa dia adalah pilihan Tuhan, dia tetap sedih dan meratapi Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak dengan gembiranya mendengarkan kabar bahwa Saul telah meninggal, yang berarti bahwa dia akan diurapi. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan kemana dia akan pergi. Dia tetap meminta petunjuk daripada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. 2 Samuel 2 ayat 4. Maka pada saat itu terjadi ketegangan politik di mana Daud menjadi raja Yehuda sedangkan Isiboset anak Saul menjadi raja Israel. Tetapi Daud menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasihan. Karena Daud sendiri tidak berambisi menjadi seorang raja, melainkan karena pilihan Tuhan. Jadi Daud menunjukkan cara hidup yang bijak sebagai orang pilihan Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar bahwa penduduk Yabes Gilead telah dengan berani mengambil jenazah Saul dan menguburkannya dan tidak membiarkannya di tangan orang Filistin, Daud memuji tindakan penduduk Yabes Gilead karena telah menunjukkan kesetiaan kepada Saul meskipun Saul sangat iri dan benci kepada Daud. Lalu Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya." Dan dia juga mendoakan mereka kiranya diberkati Tuhan seperti pada nats kita pada hari ini. Yaitu, oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Hal ini dilakukannya untuk mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih setia kepada umat-Nya. Dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membalas kebaikan itu
dengan kebaikan juga. Kemudian mencerminkan karakter Allah dalam sikap dan perbuatan kita terhadap sesama. Lalu mendorong kita untuk bertindak bijaksana di tengah tantangan dan konflik atau perselisihan yang kita hadapi. Seperti Daud, bukan dengan kesombongan atau balas dendam, tetapi dia memilih untuk bertindak dengan hikmat dan kasih karunia. Oleh karena itu, melalui nats firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga diajarkan untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan juga. Baik kepada Tuhan maupun sesama, kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap bertindak dengan bijaksana. Supaya kami boleh berbuat kebaikan. Supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kami tetap melihat kebaikan. Karena kami telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada kami dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mampu melangkah dan melakukan hal-hal yang baik. Dalam satu hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun langkah kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan yang boleh dengan setia selalu mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka setiap hari. Berkati seluruh pelayanan gereja-Mu, berkati seluruh hamba-Mu, berkati juga tim multimedia kami dalam melakukan setiap pelayanan mereka. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita melanjutkan aktivitas kita in satu hari ini dengan tetap melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.